Anda harus mengetahui masalah-masalah kontemporer karena ini akan membuat kita tetap update mendapat informasi, mencerahkan pikiran kita, dan kita akan mendapatkan pengetahuan sekuler. Kemudian kita dapat melihat bagaimana menerapkan ajaran agama kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan duniawi. Seorang mubaligh harus memiliki semangat dan gairah untuk hal-hal ini. Ketika itu ada, maka Anda akan meraih kesuksesan. Jika itu tidak ada, maka tidak ada apa-apa kecuali klaim belaka. Jika Anda tidak mengajarkan Al-Quran suci kepada anak-anak, Anda tidak memperoleh pengetahuan sendiri, Anda malas dalam melakukan tabligh, lalu apa gunanya? Anda harus mempertimbangkan berapa banyak jemaat Ahmadiyah telah menghabiskan untuk pendidikan 7 tahun Anda, meskipun dengan sarana yang terbatas. Tidak ada kekurangan, bahkan dari sudut pandang duniawi. Anda lebih baik daripada banyak orang lain. Ketika ini terjadi, maka Anda harus mengembangkan kesadaran akan pengorbanan yang dilakukan para sesepuh Anda, dan apa yang Anda lakukan sebagai perbandingan, apa yang mereka capai dan apa yang Anda capai sebagai perbandingan, sarana dan sumber daya apa yang mereka miliki. Meskipun demikian, mereka melakukan pekerjaan itu, namun seberapa banyak yang telah Anda lakukan dengan semua yang saat ini tersedia bagi Anda? Seorang wakaf zindagi, seorang mubaligh harus mengingat semua hal ini. Ketika ini terjadi, maka Anda akan melihat bahwa Anda akan membawa perubahan revolusioner di Jerman. Jika tidak, pada masalah-masalah terkecil, ketika pertanyaan diajukan, Anda bertanya, apa jawabannya? Anda mungkin mendapat jawaban singkat dari sini, dari saya, atau dari seorang mubaligh senior yang Anda tanya. Namun sebelum Anda meneliti dan melakukan studi mendalam sendiri, dan Anda belajar selama 5-6 jam sehari, Anda tidak akan menemukan jawabannya. Ketika Anda menemukan jawabannya, Anda akan memiliki rasa haus akan pengetahuan yang meningkat, dan Anda akan semakin cenderung untuk belajar lebih banyak lagi. Kemudian ketika Anda memberi jawaban kepada orang-orang dan mendapat kepuasan memberikan respons yang memuaskan, maka Anda akan semakin cenderung untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan, sehingga Anda dapat memberi lebih banyak orang jawaban yang memuaskan. Menyampaikan pesan Islam Ahmadiyah kepada semua kelompok orang, dan menyebarkan pesan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal-hal seperti inilah yang membawa perubahan revolusioner. Anda harus membagi waktu Anda, dan cara yang tepat untuk membagi waktu Anda adalah dengan menganalisis kapan Anda bangun dan melakukan salat nafal. Saat ini, malam-malam lebih panjang, dan salat nafal dapat dengan mudah dilakukan. Setelah Anda melakukan salat nafal, kemudian Anda melakukan salat subuh. Setelah itu Anda belajar atau membaca Al-Quran suci. Kemudian, berapa banyak pekerjaan kantor yang telah Anda lakukan? Berapa banyak yang telah Anda pelajari untuk memperoleh pengetahuan agama? Berapa banyak yang Anda pelajari untuk memperoleh pengetahuan sekuler? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam pekerjaan rumah tangga? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam melakukan salat sepanjang hari? Ketika Anda menghitung semua waktu Anda dan mencatat semua yang Anda lakukan selama seminggu, kemudian setelah minggu itu berakhir, lakukan analisis untuk melihat bahwa selama minggu terakhir, dalam rentang 24 jam, pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk agama? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk ibadah? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk rumah? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk tabligh? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk memperoleh pengetahuan sekuler? Maka Anda akan dapat melihat apakah waktu Anda dihabiskan dengan benar atau tidak. Jika tidak, maka Anda harus melihat bagaimana memperbaikinya. Anda harus memikirkan hal-hal ini sendiri. Anda adalah orang-orang yang telah berjanji untuk membawa perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner seperti itu dibawa melalui tindakan. Kita harus mempertimbangkan metode yang perlu kita gunakan untuk mencapai ini. Anda harus mengeksplorasi metode-metode ini sendiri. Terkadang seseorang tidak memiliki sarana. Kita memiliki seorang mubaligh di Ghana, sementara ada mubaligh yang beralasan tidak ada literatur yang tersedia, kami tidak punya sarana, jadi kemana kami bisa pergi dan bertabligh? Mubaligh yang benar-benar bertabligh bekerja sangat keras. Dia berada di daerah terpencil di mana sama sekali tidak ada sarana. Ada sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh jemaat di Ghana dengan nama Guidance. Jadi, mubaligh itu mengambil surat kabar tersebut dan orang datang dan mengambilnya darinya. Dengan demikian, dia bisa melakukan beberapa tabligh dan mengadakan sesi tanya jawab. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4,
saat dia terus meningkatkan kesadaran. Di malam hari atau di waktu lain, mubalik tersebut memanggil orang-orang ke masjid di mana program tabligh akan diadakan, karenanya standar tablignya sangat tinggi dan kesadaran meningkat sampai seluruh kota mengenal beliau. Jika Anda bertanya kepada siapapun di sana tentang misi Ahmadiyah atau nama seorang mubalik, mereka akan mengatakan untuk pergi ke sana. Di daerah dengan populasi 200.000, semua orang mengenali beliau. Berapa banyak dari Anda yang memiliki orang yang mengenal Anda hanya di dalam area Anda? Bahkan tidak akan ada 5, 7, atau 8.000 orang yang mengenal Anda dengan baik. Pada kenyataannya, orang-orang dari seluruh daerah harus tahu siapa Anda. Setidaknya harus ada 10.000 orang yang mengenali Anda. Ketika 10.000 orang akan mengenal Anda, pesan Anda akan mencapai 100.000. Tidak akan terjadi apa-apa jika Anda tetap di rumah dan tidak melakukan pekerjaan. Anda harus mengeksplorasi sendiri apa yang bisa Anda lakukan. Jelajahi sendiri tugas-tugas apa yang bisa Anda lakukan. Duduklah dan renungkan tentang ini. Bagaimana Anda bisa menciptakan ikatan dengan Allah Ta'ala? Bagaimana Anda bisa meningkatkan pengetahuan agama Anda? Bagaimana Anda bisa mencoba meningkatkan pengetahuan sekuler Anda tentang masalah kontemporer sampai tingkat tertentu, sehingga Anda bisa berbicara dengan orang lain dengan percaya diri? Para mubalik harus memiliki pengetahuan yang sangat dalam. Anda harus mengembangkan kebiasaan sehingga artikel Anda diterbitkan di berbagai majalah, buku, dan koran. Jika Anda mengklaim bahwa saat ini orang lebih banyak menggunakan media sosial, itu bagus. Maka tingkatkan pengetahuan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat berpartisipasi dalam tren umum ini. Ketika pertanyaan diajukan, Anda harus menjawabnya segera. Apa ajaran Islam? Apa kata Islam? Apa solusinya? Apa masalah era ini? Bagaimana Anda bisa menjawab masalah kontemporer? Pak Amir, apakah seseorang menerjemahkan untuk Anda? Ya, Huzur. Di mana? Dari luar. Huzur, di Jerman, seorang mubalik menerjemahkan untuk saya. Oh, jadi suara saya pergi ke Jerman dulu dan kemudian kembali ke sini. Ya, Huzur. Sekarang tersedia sumber daya seperti itu. Suara berjalan 2000 mil ke sana dan kemudian dikirim kembali 2000 mil sementara beliau duduk di sini mendengarkan. Amir Sahib tidak mendengarkan saya secara langsung, tapi dari mereka, dari penerjemah. Oleh karena itu, di dunia yang maju ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bekerja dengan cara itu? Dengan keadaan dunia yang berubah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, seperti yang telah saya sebutkan beberapa kali sebelumnya, buat dunia sadar, mereka yang bertahan di dunia dari kehancuran, bahwa ada orang-orang seperti itu yang meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mereka dengan cepat menuju pada kehancuran ini. Sekarang, semua orang membicarakannya. Analis terkenal juga mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai, tapi hanya perang nuklir saja yang belum dimulai. Hari di mana perang nuklir dimulai, akan ada kehancuran yang tak terhitung. Oleh karena itu, bahkan sekarang masih ada waktu untuk memperingatkan orang-orang tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk diselamatkan. Kehancuran sedang terjadi seperti apa adanya. Dan ribuan orang meninggal di mana-mana, di Eropa, di Rusia, bahkan di Amerika Serikat. Orang-orang frustrasi. Mengapa orang-orang saling menembak di Amerika Serikat? Ini karena frustrasi, jauh dari agama, dan karena kegelisahan. Muslim saling membunuh, musuh membunuh Muslim, orang-orang membunuh orang lain karena berbagai masalah di seluruh dunia. Betapa pentingnya bagi kita dalam keadaan seperti ini untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah Ta'ala dan untuk memperingatkan dunia untuk menyelamatkan mereka. Doa 1 atau 2 orang saja tidak cukup. Atau mengatakan bahwa khalifah yang sedang berdoa. Tentu saja khalifah berdoa, tetapi seseorang pernah meminta Rasulullah SAW untuk berdoa untuknya, tetapi Rasulullah menjawab, kalian juga harus berdoa dan mendukung doa saya. Oleh karena itu, ketika para mubalik berdoa secara berjamaah, mereka akan memperkuat doa khalifah. Mereka juga akan membantu setiap orang yang berdoa untuk satu tujuan. Anda harus selalu ingat bahwa ketika kita memiliki tujuan dan kita berdoa untuk itu secara berjamaah, bahkan jika kita berada di rumah melakukan salat nafal, itu mengambil bentuk berjamaah. Dan ketika diterima oleh Allah Ta'ala, itu dalam corak berjamaah dan membawa hasil. Jadi ini adalah poin-poin yang harus diingat oleh semua orang.